Oke, di sini saya akan sedikit membagikan tutorial bagi yang kalian ada masalah tadi, terutama di EV topologi. Masalahnya yaitu berupa mikrotik kalian kan pasti nyala nih. Contoh, nyala, hidup, mati. Saya coba di sini, nyala, mati. Coba mikrotik 2, nyala, oh nggak bisa. Nah, pasti kalian pernah masalah gini kan? Dan di sini saya akan langsung membagikan cara langkah-langkah untuk memperbaikinya. Langkah pertama yaitu kita mematikan korsletnya, masuk ke dalam VMware-nya, lalu kita bukan nih, lalu kita shutdown guys. Yes, tunggu. Kita masuk kembali ke dalam VMware-nya. Masuk ke dalam virtual machine kalian. Nah, alasannya kenapa node di kalian atau routernya mati hidup itu karena di virtual Intel AMD ini wajib banget dinyalakan agar router itu bisa nyala. Kita tekan OK, lalu play virtual machine. Nah, jika kalian sudah menyalakan tapi muncul notifikasi seperti ini, artinya ada sesuatu yang sedang berjalan di layar belakang ini yang menghambat virtual Intelnya. Tekan OK saja untuk tidaknya. Oke. Cara untuk mengetahui apa yang membuat tidak bisa nyala itu, kita tekan Windows R, masuk ke dalam CMD, lalu kita buka Sistem Info, enter. Nah, kenapa virtualnya tidak bisa nyala? Itu karena ada virtualization based security yang masih berjalan, dan akibatnya Hyper-V-nya, yaitu programnya, tidak bisa menjalankan program tersebut. Di sini saya akan langsung mematikannya. Oke, langkah pertama untuk mematikan tersebut, kita matikan semuanya. Kita buka Windows Defender, masuk ke dalam device security, core isolation. Nah, kita matikan memori Intelnya terlebih dahulu, karena ini adalah salah satu penghalang tersebut. Tetapi ini catatan juga, selama memori Intelnya dimatikan, kalian harus tidak boleh menggunakan internet. Kenapa? Karena ini dapat melindungi profesor kalian dari malicious code, seperti yang diterangkan dalam kisah ini, malicious code into high security professor. Jadi ini wajib banget dinyalakan. Tapi misalnya untuk tugas atau untuk hal-hal seperti tadi untuk belajar, kalian hanya boleh menyalakan, tidak boleh menyalakan internet, atau hanya boleh menyalakan VMware dengan Google saja. Baik, di sini saya akan langsung mematikannya saja. Tekan yes. Nah, di sini disuruh untuk merestart device agar program tersebut sepertinya mati. Dan di sini saya akan langsung men-restartnya saja. Baik, di sini saya sudah merestart memory integrity saya. Seperti yang sudah tertulis, memory integrity is off. Tapi sebagai catatan, ingat jika di sini dimatikan, kalian harus mematikan juga internet kalian, wifi-nya, agar program-program yang kalian jalankan di sini tuh tidak ada virusnya. Takutnya programnya dari sini tuh, atau kena buka aplikasi-aplikasi yang berjalan ini, takutnya ada virus yang masuk lewat pihak ketiga gitu. Jadi sangat disarankan jika wifi atau akses internetnya dimatikan terlebih dahulu ya. Baik, jika memori sudah dimatikan, kalian back saja, masuk ke dalam Windows saya, ketik cmd, lalu ketik saja sistem info.
Nah, di sini sudah tertulis hypervalve-nya sudah nyala dan security-nya dimatikan. Tetapi sebenarnya di sini masih ada beberapa kala lagi ya. Jika laptop teman-teman tuh masih nyala security-nya, artinya masih perlu langkah tim 2, 3, dan 4. Langsung saja kita masuk ke langkah keempat. Langkah keempat ini kalian ketik Windows F, kalian ketik masuk ke dalam kontrol sini, enter, masuk ke dalam kontrol panel, masuk ke program and feature, lalu masuk ke on off Windows features on and off. Kita scroll ke bawah dan jika kedua ada file yang di dua ini nyala, yaitu Virtual Machine Platform dan Windows Hyper-V Platform, kalian matikan saja centangnya, dihilangin, di oke, lalu di restart. Di catatan juga ya, di setiap langkah kalian itu harus wajib di restart agar sistem itu bisa mendeteksinya dan bisa mematikan sepenuhnya. Oke, jika sudah mematikannya, di close saja. Dan jika dicek kembali masih security masih berjalan, apa versionnya masih belum nyala, kita langsung saja ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga ini masih sama, yaitu Windows R, tapi di sini kita masuk ke kayak gitu. Nah, di sini saya sudah masuk. Lalu kalian cari file yang ada di sini, di atas sini ya. Cari di FastGuard. Terutama kalian mesti masuk ke local machine, system, first control set, control and device guard. Jika sudah masuk, kalian harus mematikan yang pertama, yaitu versionnya required Microsoft, sama di sini nggak perlu ya. Masuk ke dalam hypervision sini, matikan yang ada enable ini, enable input cycle, masuk ke dalam zero start, matikan juga audit mode enable, sama enable mode ini ya dimatikan ya. Kita masuk ke dalam status, lalu kalian matikan itu, ubah value jadi 0. Sini sudah dilihat ya, value jadi 0, 0, 0, dimatikan semua. Jika teman-teman tanya gimana caranya, kalian tinggal double klik saja, lalu tinggal ubah jadi 0 seperti ini, di oke saja. Di sini ada total 10 file yang wajib dilakukan. Jika sudah, kalian di X saja lalu restart kembali dan bisa tapi rata-rata semua laptop ini sudah pasti security sudah not enable atau sudah dimatikan, tetapi sebagian juga masih ada menyala karena beda sistem security. Dan sebagai langkah keempat nih, kita akan langsung mematikan hypervisionnya langsung dari sistemnya. Langkah keempat yaitu kita masuk Windows, ketik Windows, bukan ketik Windows tapi tekan logo Windows ya, kalian ketik cmd, lalu run as admin atau administrator. Di sini udah diperhatikan ya, kalian ketik saja apa yang saja saya ketik ini. Seperti yang terlihat teman-teman, di sini kalian ketik saja bcd edit slash set hypervision launch type of. Jika teman-teman sudah mengikuti, langsung tekan enter saja. Dan jika boxnya dia akan tertulis do operation complete successful. Di sini kalian langsung mematikan saja atau restart kembali. Dan jika sudah restart, kalian dicek kembali ya sistem infonya apakah masih berjalan atau tidak.
Dan jika sudah berhasil artinya kalian sudah sepenuhnya mematikannya. Dan tapi jika masih belum, artinya masalah utamanya masih start di langkah ketiga. Dipraktekkan kembali sebelumnya langkah ketiga-tiganya apa saja yang perlu diubah field datanya jadi nol agar bisa mematikan programnya. Baik, sekian. Jika sudah mematikannya, kita akan langsung masuk ke dalam VM-nya untuk melihat apakah bisa berjalan atau tidak. Kita open. Masuk ke dalam open virtual mesinnya. Di sini sekali lagi diingatin ada video tentang virtual intelnya. Oke, kita nyalakan. Ditunggu sebentar. Jika teman-teman berhasil, itu artinya aplikasi sebelumnya tidak muncul dan muncul seperti ini. Kalian tinggal masukin saja IP-nya, buka Chrome, masukkan IP yang tadi dikasih. Nah, masuk ke dalam lab, open. Kita akan melihat apakah mikrotik bisa menyala. Kita tunggu sebentar apakah dia akan mati kembali. Jika tidak, mungkin kita akan double klik. Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah berhasil ya. Oke saja. Nah, kita sudah kembali, kita sudah lab plus. Nah, sekian dari tutorial saya untuk bisa menyaktifkan kembali routernya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton sampai dari awal sampai akhir ya. Baik, sekian dari videonya. Selamat belajar selamat belajar mikrotiknya ya.